Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudara terkasih, selamat malam untuk kita semua. Untuk malam ini saya akan menjelaskan sedikit tentang indulgensi penuh yang diberikan oleh Bapak Suci kepada semua orang yang berdoa di gereja Fransiskan pada peringatan 800 tahun kandang Natal di Greccio, di Italia. Pernah hidup di Italia seorang kudus besar namanya Fransiskus. Ia berasal dari kota Assisi. Begitu ia jatuh cinta kepada Yesus, ia mulai ingin mengikuti dia secara konsekuen. Dan Fransiskus mengikuti Santo Fransiskus dan ingin mengikuti Injil Yesus Kristus juga dalam segala-galanya. Ia mau radikal. Melihat Yesus yang lahir di kandang Bethlehem, dingin, miskin, dan sangat sederhana, Fransiskus pun ingin merasakannya, ingin mengikuti apa yang telah terjadi pada Yesus dan ingin merasakannya. Fransiskus seorang yang radikal. Ia ingin mengikuti Injil sejauh yang dia bisa. Ia juga ingin merenungkan Injil suci, kehidupan Yesus sedalam-dalamnya. Dan Fransiskus juga ingin menghayati Injil suci yang diajarkan itu sejauh yang dia bisa. Dengan demikian, Fransiskus mengikuti dia dan makin hari dia itu semakin sempurna hidupnya. Ia merenungkan tentang kedinaan, penjelmaannya turun dari surga ke dunia ini. Dan Fransiskus ingin mengikuti teladan cinta kasih yang telah diberikan untuk kita manusia. Bagaimana ia mau menghayati juga kerahiman Tuhan. Ia ingin menyebarkan juga kerahiman Allah kepada siapapun. Maka melihat beberapa hal ini, saudara-saudari, pada tahun yang ketiga sebelum Fransiskus itu meninggal, ia itu ingin merayakan perayaan Natal seperti Yesus dulu lahir di Bethlehem. Maka Fransiskus mengenal di satu dusun bernama Greccio seorang tuan yang bernama Yohanes. Yohanes itu seorang bangsawan terkenal dan disegani oleh orang. Tapi bukan percuma, bukan hanya karena itu. Tapi Yohanes terkenal seorang yang saleh, dekat kepada Tuhan dan coba mendekatkan dirinya pada Tuhan. Maka Fransiskus berkata kepada Tuan Yohanes itu, coba sediakanlah tempat di mana kita dapat merayakan kelahiran Kristus secara nyata. Seperti dahulu ia telah lahir di Bethlehem dalam keadaan sangat dingin, sederhana, dan Bapa, saya ingin merayakannya. Dan bersama-sama kita itu akan mengadakannya juga. Maka Tuan Yohanes itu
melakukan apa yang diperintahkan Fransiskus kepada dia. Ia pergi ke Greccio dan mencari satu tempat di mana boleh merayakan Natal. Ia membawa di situ palungan, jerami-jerami yang ada. Juga ia menghantar ke situ lembu-lembu, kambing-kambing, dan domba. Juga kanak-kanak berupa boneka. Semua itu disiapkannya seperti apa dahulu terjadi di Greccio. Sesudah semua itu selesai, Fransiskus pun datang. Ia ingin merasakan kedinaan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Bagi Fransiskus masih sulit untuk membayangkan bagaimana dia itu sebagai seorang Allah yang maha tinggi, maha mulia, mau turun ke dunia ini menjelma menjadi bayi yang kecil, lahir dalam kedinaan dan kemiskinan. Ia ingin merasakan kanak-kanak Yesus yang lahir di Bethlehem dahulu kala. Maka tiba saatnya di mana semua tersedia, maka berdatanganlah orang dari mana-mana. Datang ke Greccio, mereka itu membawa lilin-lilin, obor-obor, dan juga bintang-bintang, dan bercahaya. Greccio itu di tengah-tengah hutan. Fransiskus juga hadir pada waktu itu. Semuanya sudah lengkap, maka kita melihat Greccio berubahlah menjadi Bethlehem yang baru. Hutan Greccio itu menjadi penuh terang. Suara sorak-sorai dari mana-mana terdengar. Tetapi orang hikmat dan orang terharu akan keadaan Greccio yang waktu itu dirayakan hari Natal, kandang pertama. Jadi saudara-saudara terkasih, kalau di gereja-gereja kita melihat kandang-kandang Natal, kita harus tahu bahwa kandang Natal yang pertama diciptakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Ia mendapat inspirasi, ia membuat segala-galanya mirip dengan kandang Bethlehem dan ingin menirunya. Sesudah semua orang hadir dan sudah mulailah misa suci yang dipersembahkan oleh seorang imam, Fransiskus mendekati palungan yang ada. Misa yang sudah dimulai dan Fransiskus ikut di dalamnya. Dan seperti kita tahu saudara-saudara, Fransiskus itu bukan imam, yaitu seorang diakon. Maka seorang diakon waktu itu, Fransiskuslah yang membacakan Injil suci tentang kelahiran Yesus. Sesudah Injil itu dibaca, maka Fransiskus sendiri memberikan khotbah tentang Natal suci. Dan pada khotbah itu herannya, tiap-tiap kali kalau Fransiskus mengucapkan kanak-kanak Yesus, Fransiskus selalu menukarnya dengan kanak-kanak Bethlehem. Dan tiap-tiap kali ia menyebut kanak-kanak Bethlehem, Fransiskus selalu menjilat-jilat bibirnya. Seolah-olah kata-kata kanak-kanak Bethlehem itu membuat bibirnya terasa manis dan ia ingin mengecapnya. Fransiskus kita melihat membopong anak-anak Yesus yang
diletakkan di palungan itu. Dan waktu Fransiskus membopong anak itu, Tuhan Yohanes yang ada diinspirasikan oleh Tuhan, diilhami oleh Tuhan, bahwa Fransiskus itu sendiri membopong bukan lagi boneka yang ada, tetapi boneka yang mati itu menjadi bayi yang hidup. Hidup. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan kepada kita? Bahwa Yesus seringkali lahir sudah di dalam hati orang. Tapi banyak orang yang menerima Yesus dalam hati, dan Yesus itu seolah-olah mati di dalamnya. Nah, Fransiskus dengan merayakan perayaan Natal ini, membopong kanak-kanak Yesus itu, dan itu hidup kembali. Fransiskus pun mau kita semua supaya Yesus yang sudah ada di dalam hati kita, yang mungkin sudah lama mati, kini ingin dihidupkan kembali. Jadi Yesus itu harus hidup kembali dalam hati kita masing-masing. Dan Fransiskus ingin membangunkan semua orang yang Yesusnya sudah mati di dalam hatinya. Itulah kita melihat makna yang mau dicapai oleh Fransiskus. Dan yang kita lihat, saudara-saudara terkasih, sesudah perayaan Natal itu di Gerecio, banyak sekali terjadi mukjizat-mukjizat di tempat mereka itu merayakan perayaan Natal. Di kandang Gerecio itu diletakkan juga jerami-jerami yang ada untuk meletakkan bayi Yesus. Nah, sesudah Natal itu selesai, orang mengambil jerami yang masih ada. Nah, yang terjadi ialah waktu itu ada banyak binatang-binatang yang kena penyakit sampar. Mereka ambil air dalam ember, jerami itu dicelupkan, lalu dengan air mereka itu merejeki semua hewan-hewan yang terkena penyakit sampar itu. Dan pada waktu itu juga hewan-hewan itu hidup kembali dan menjadi sehat. Dikatakan juga mukjizat yang terjadi pada wanita-wanita yang sulit melahirkan, sakit bersalin yang sangat hebat. Orang juga mengambil air, mencelupkan dengan daun jerami-jerami itu, dan merezeki ibu-ibu yang hamil dan kesakitan itu. Kemudian mereka dapat melahirkan juga dengan tenang dan damai. Maka kita lihat juga bahwa banyak peziarah-peziarah datang dari mana-mana. Mereka pun pergi ke Gerecio, berdoa di mana kandang itu dulu dibuat dan dirayakan Natal. Dan peziarah-peziarah itu banyak penyakitnya disembuhkan oleh tempat yang suci itu. Untuk menghormati segala mukjizat itu, terutama yakin bahwa Yesus ada di situ dan ingin menyembuhkan siapapun, mereka sekarang mendirikan sebuah altar di tempat mereka itu merayakan Natal pertama dulu di sana. Mereka membuat altar, dan di atas altar itu imam-imam bisa mempersembahkan kuruban Ekaristi. Dulu kita melihat di kandang itu menyembuhkan banyak orang dan penyakit-penyakit dilenyapkan. Demikian pun sekarang ingin diingatkan bahwa barang siapa yang percaya
akan misa perayaan Ekaristi yang ada di altar itu yang sedang dipersembahkan, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa dihapus, dan penyakit-penyakit juga disembuhkan oleh Yesus yang hadir di dalam altar suci itu. Jadi, altar itu mengorbankan kurban Kristus, anak domba Allah yang menghapuskan dosa-dosa kita dan menghapuskan juga semua penyakit-penyakit kita. Inilah kita lihat sedikit peristiwa yang terjadi di Greccio, dan sampai sekarang Greccio itu masih dikunjungi oleh banyak orang. Tahun 2024 inilah peringatan ke 800 tahun kandang pertama yang ada di Greccio. Dan keluarga Fransiskan, baik itu Fransiskan sendiri, baik itu juga Fransiskan konventual, juga Fransiskan Kapusin, juga ordo ketiga, baik religius maupun awam, mereka itu serentak pada tahun jubileum 800 tahun itu minta kepada Bapak Suci supaya diberikan indulgensi penuh. Membaca dan mengenangkan semuanya itu, tentu Bapak Suci mengizinkan bahwa mulai tanggal 8 Desember tahun yang lalu, dan itu berlangsung sampai tanggal 2 Februari 2024. Nah, jangka waktu itu diberikan oleh Bapak Suci bagi setiap orang yang berdoa di gereja Fransiskan, gereja yang dilayani oleh orang-orang Fransiskan, ia itu akan mendapatkan indulgensi penuh. Dan seperti kita tahu, Bapak dan Ibu terkasih, indulgensi ini ialah indulgensi rahmat Tuhan yang diberikan untuk penghapusan segala siksa-siksa dosa kita. Dosa kita besar kecil diampuni kalau orang pergi mengaku dosa. Sesudah mengaku dosa, tinggallah kita lihat siksa-siksa dosa. Dan siksa dosa itu semua dihapuskan dengan indulgensi penuh. Ada memang indulgensi sebagian, ada juga indulgensi ya sekian hari, tapi yang diberikan untuk jangka waktu yang saya sebut tadi, kita mendapatkan indulgensi penuh. Asalkan orang pergi dan berdoa di gereja yang dipimpin oleh orang-orang Fransiskan. Gereja yang tidak, ya tidak bisa. Karena ini memang indulgensi rahmat khusus yang diminta oleh orang-orang Fransiskan dan disetujui untuk semua pengikutnya. Saudara-saudara terkasih, apa yang kita harus berdoa di gereja Fransiskan? Apa saja, ya. Indulgensi itu bisa untuk diri kita sendiri, penghapusan siksa-siksa dosa kita, bisa untuk orang yang kenal, bisa untuk leluhur kita yang sudah meninggal, siapapun yang kita kenal, malah orang-orang sakit dapat memperoleh indulgensi penuh itu, walaupun dia itu tidak sempat lagi dan tidak bisa datang ke gereja, asal dia percaya. Nah, indulgensi penuh itu diberikan kepada dia. Maka saudara-saudara terkasih, ini satu kabar gembira
Bagi setiap orang yang mendengarnya dan ingin memperoleh indulgensi penuh itu, silahkan. Gereja sudah membuka pintu dan kita bisa menerimanya sepenuh hati. Amin.